Tidak ketinggalan tentunya di jajaran produser ada juga Mitu Nisar. Silakan, selamat sore. Ini teman-teman media sebenarnya senyumnya agak getir loh. Masih ke bawah takut ya, dan juga teriakan-teriakan. Kita undang sutradara kita, ada Azhar Kinoy Lubis. Silakan Pak Parwes, dan juga ada Mas Kinoy yang juga bergabung. Oke, silakan, saya akan mengundang dulu ya. Yang lainnya sebelum kita undang, boleh Pak Parwes, tadi kan di awal udah nyapa, boleh ditanya juga, oh udah datang ternyata. Nanti kalau gitu Pak Parwes, kita ngobrolnya. Karena saya akan mengundang jajaran penulis juga, ada Upi dan Dea April. Dan tidak tertinggal tentunya yang membuat setiap adegan terasa sangat menegangkan. Ada penata musik kita, Agi Narutama. Dan jajaran pemeran, beri tepuk tangan teman-teman media, ini dia Putri Ayudya. Menyusul selanjutnya ada Rangga Azov. Ada juga Nadia Arina. Silakan bergabung bersama kita, ada Indah Permatasari. Punya masih ada yang kebawa kesel ya kayaknya. Silakan Kak Indah. Ada juga Nova Eliza. Gak ketinggalan ada Sujiwo Tejo. Sore ini tentunya ada Arswendi Bening Suara. Oke. Akrab bener ya, makanya kayaknya itu yang teriak. Silahkan, dan menyusul ada Mutia Datau. Kita akan mengundang ada Asya Asansau. Ada Fuad Idris yang juga bergabung bersama kita sore hari ini. Teman-teman media, silahkan ditahan dulu dan boleh mengabadikan gambar. Silahkan untuk jajaran cast dan juga kru boleh diarahkan untuk merapat. Dan tentunya kita akan segera mulai untuk sesi press conference kita sore hari ini. Yang pastinya selama 1 jam 50 menit tadi sudah berdebar. Oke, kita boleh arahkan terlebih dahulu pandangan ke tengah. Boleh silahkan jajaran cast dan juga kru, kita tahan 3, 2, 1, boleh agak menunduk di bawah. Banyak teman-teman media juga di bawah, boleh pandangannya kita merunduk ke bawah. Ditahan 3, 2, 1. Sekarang boleh ke sisi kiri. Di sisi kiri kita boleh pandangan arahan matanya ke sisi kiri. Di sini sudah ada teman-teman media juga. Ditahan 3, 2, 1, dan yang terakhir boleh ke sisi sebelah kanan. Ditahan. Silakan teman-teman media. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman media. Dan untuk jajaran cast dan juga kru boleh menempati tempat duduk yang telah ada, tentu saja sesuai dengan nama yang ada di sana. Jadi teman-teman media, sore hari ini kita akan ngobrol tentu saja di press conference kita untuk film Kafir Gerbang Sukma. Yang menurut teman-teman semuanya dari awal rasa deg-degannya ada, lalu pertengahan makin deg-degan, di ending mau marah tapi juga deg-degan tapi juga kesel. Semuanya bercampur aduk. Rasanya cuaca di luar yang dingin itu benar-benar membara di studio karena emosi ya. Oke, sore hari ini sebagai pembuka juga untuk press conference kita sudah ada jajaran cast dan juga kru. Saya akan buka terlebih dahulu dari Pak Parwes. Pak Parwes tadi menyapa sebelum teman-teman penonton. Sekarang sudah menonton, silahkan boleh disapa lagi teman-teman media semuanya yang masih emosi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi tadi sebelum mulai saya klaim film Kafir Gerbang Sukma ini sebagai horor terbaik dari Star Vision. Saya tidak tahu teman-teman yang sudah menonton akan klaim seperti apa. Menurut saya ini akan menjadi salah satu dari horor terbaik yang pernah dihadirkan oleh perfilman di tanah air. Dan saya sangat bangga, saya sangat suka dengan karya ini. Bagaimana kalian? Ya, menurut saya rasanya kehadiran kalian di tempat ini insya Allah terbayarkan oleh hiburan yang dibawa oleh film Kafir Gerbang Sukma ini. Terima kasih kepada Mbak Upi yang telah menghadirkan cerita yang begitu dekat dengan kita. Kisah keluarga yang begitu menjadi porak-poranda gara-gara ulah seorang Sri. Bukan gara-gara Putri Aidia loh ya, Sri. Jadi Sri 3 huruf, Mbak Upi 3 huruf. Nah ini 3 huruf ini yang bikin berbahaya, ini berakibat malapetaka karena ada dosa, ada perjanjian dengan setan, dengan iblis yang terus akan membuat kakak adik, coba bayangin, harus menjadi bermusuhan. Dan hari ini juga kita bisa melihat bagaimana, tolong ya, yang soal Gerbang Sukma ini jangan kita spoilerkan kepada teman-teman, tapi kita bisa melihat penampilan di sini Lela yang kelihatan lebih muda dari Hanum. Ya. Kita bisa, karena beliau telah melewati Gerbang Sukma. Jadi kita nggak usah sebut beliau melewati apa, tapi menurut saya ini adalah sebuah horor berbeda, horor yang baru. Jadi waktu saya dapat draft pertama skripnya dari Mbak Upi, saya bilang ini apa yang ada di kepala Mbak Upi bisa membuat cerita seperti ini. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah persembahan terbaik dari Star Vision mengawali tahun 2026. Terima kasih kehadirannya, kita kabarkan film ini kepada teman-teman di luar sana. Bagaimana semua telah mendedikasikan kreativitasnya dari mulai skrip, tim produksi, dan cast. Sehingga begitu menjadikan film ini begitu lengkap, begitu penuh, semua rasanya ada. Dan tentunya sebagaimana biasanya kalau kita habis menonton tuh kan kita jadi pengen pergi ke sesuatu atau pengen melakukan sesuatu. Jadi apakah kalian semua bersedia untuk berkunjung ke rumah kakek dan nenek? Kunjung aja nggak apa-apa kayaknya ya. Gila mikir-mikir lagi nih. Masih menunggu, tempatnya masih ada, dan kakek nenek mungkin masih bisa kita hadirkan. Versi kalian tentunya kakek nenek. Terima kasih. Terima kasih Pak Parwes. Teman-teman, kawan sama Pak Parwes siap berkunjung ke rumah kakek nenek. Itu dijawab sendiri ya. Oke, sebelum nanti ngobrol lagi dengan Pak Parwes, saya mau ke Mas Mito nih. Di sini kita tahu bahwa Kafir ini kembali lagi setelah 8 tahun. Tentunya di bangku produser ada tantangan tersendiri nih untuk menghadirkan ini. Seperti apa ceritanya Mas Mito? Iya, selamat sore semuanya. Tentunya 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya, di mana setiap karakter mempunyai act-nya atau pengembangannya masing-masing yang istilahnya tuh ada dosa yang mereka belum selesaikan gitu. Dan Mbak Upi dan Mbak Dea ini benar-benar apik banget. Mereka sangat detail gimana setiap karakter ini berproses untuk level up dari yang sebelumnya, gitu sih.
Dan jadi berproses juga karena setelah 8 tahun Iya. itu kan harus ada dendam yang Betul. diselesaikan ya Mas Mitu ya, dan Iya. itu akhirnya terbayar di Yes, film ini. yes. Oke, sebelum nanti karena udah disebut Mbak Upi dan Mbak Dea akan bercerita tentang filmnya, saya ke sutradaranya dulu nih. Nah, ada Mas Kinoy. Yang di awal tadi boleh minta tepuk tangan untuk Mas Kinoy, teman-teman yang bisa dibilang membawa film horor ini naik kelas ya, atau elevate. Jika 8 tahun yang lalu bagaimana film Kafir sendiri itu mendapatkan masuk dalam nominasi film FFI, sekarang hadir lagi. Apakah itu akhirnya menjadi tantangan atau beban malah untuk seorang sutradara, Mas Kinoy? Kalau beban ya apa ya, terus terang beban ya kayak gitu ya, karena ini adalah kelanjutannya gitu ya. Tapi saat saya dikasih tahu Bapak penulisnya adalah tetap Mbak Upi, saya jadi trust lagi kayak gitu loh, jadi bersemangat lagi karena terus terang skenario dari Mbak Upi itu udah sangat apa ya, sangat membuat kita berimajinasi yang lebih kayak gitu loh. Jadi malah tadinya saya khawatir, Pak Pares kan selalu sering gitu ya bertanya saat ketemu di premier atau saat kita produksi persiapan gitu ya, Kinoy Kafir kapan ini kita lanjutin, kapan kita lanjutin kayak gitu loh. Sebenarnya itu jawaban jujur nih Pak, bingung juga nih mau cerita dari mana kayak gitu loh. Tapi waktu pas saya baca draft dari Mbak Upi kayak gitu ya, wah ini jatuh cinta kedua lagi nih setelah Kafe Bersekutu dengan Setan kayak gitu ya. Yang dimana Kafe Bersekutu dengan Setan itu juga menghantarkan saya jadi banyak callingan film-film horor kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang ekspektasinya bukan buat penontonnya, malah harus dari saya dulu kayak gitu loh. Saya mau menempatkan diri saya kayak gitu. Jadi saya harus membuat ini lebih dari film-film horor yang saya buat kayak gitu ekspektasinya. Jadi cerita yang sudah begitu bagus kayak gitu ya, yang sangat menyentuh. Karena banyak juga bukan hanya kita menjual gore-nya gitu ya di kali ini, Kafir yang kali ini gitu loh. Walaupun yang Kafir yang dulu dikenal atmosferik horornya kayak gitu ya, tapi kali ini storytelling, atmosferiknya tetap terjaga, tapi hanya emang ada bumbu gore, sadisme, terus jump scare-nya juga ada kayak gitu loh. Tapi tetap di drama humanisnya itu, suspense-nya itu tetap saya jaga. Jadi sehingga penonton tetap mengikuti gitu, teka-teki atau misteri di keluarganya Sri ini bagaimana kayak gitu. Jadi sehingga saya juga pengen gitu, yang dulunya mungkin mengenal keluarga Sri, kali ini masuk ke dalam keluarganya Sri itu sendiri gitu, ikut serta menjadi Sri, menjadi Andi, menjadi Dina, seperti itu. Bagaimana dengan peristiwa yang terjadi oleh terhadap kakek dan nenek saat itu sih yang saya ini. Jadi sangat bangga juga ya gitu loh, bahwa kali ini dipercaya lagi sama Pak Pares, Mbak Upi juga, bahwa dikasih kepercayaan lagi untuk mendirect film ini, proyek ini. Dan ini menjadi setelah saya juga kemarin baru selesai tes DCP gitu ya, di hari Sabtu kemarin weekend, sangat puas gitu dengan hasilnya, dengan kerja tim yang sangat luar biasa gitu ya. Di sini juga ada Agi gitu dengan musik yang sangat membangun lagi gitu. Saya dengan adegan saya yang saya ciptakan gitu ya, saya buat gitu, malah dia bukan hanya mengiring tapi malah membangunkan lagi emosi-emosi dari tiap karakternya gitu, tiap pergerakannya, terus dari sinematografinya, artistiknya kayak gitu. Jadi semua pengen up kayak gitu loh. Tapi up-nya itu bukan sesuatu yang jadi keren dalam arti hanya mata sekilas kayak gitu, tapi ada maknanya, itu yang kita kerja. Baik, nah Mas Kinoy, karena membahas tentang makna nih, ada beberapa yang sering muncul di film itu, terutama hewan ya. Jadi ada kucing, kambing, sapi, itu ada maknanya kah? Hewan-hewan itu apa berhubungan dengan ilmu hitam atau simbol atau apa tuh Mas Kinoy? Ya itu juga sebenarnya dari skenario nya Mbak Upi sama Dea juga udah tertulis ya di dalam itu ya. Tapi saya coba maknain itu, tafsirkan gitu semuanya gitu ya. Karena kan sebuah ritual di Indonesia ini sangat lokal, itu kan berhubungan dengan halnya ada persembahan, korban kayak gitu ya. Itu yang selalu saya ingin, kayak misalnya sapi. Sapi itu kan kalau kita ibaratkan dengan toraja gitu kan, ada kerbau ya. Bahwa untuk kematian itu harus berapa kerbau yang harus dipotong kayak gitulah. Nah, hal-hal kedekatan-kedekatan inilah yang kita coba untuk
biar film ini secara storytellingnya modern, tidak lokal, tapi rasa visual atau emosinya tetap lokal. Itu yang saya jaga gitu. Tapi pengumuman di sini juga semua binatang-binatang yang di sini, hewan-hewan di sini juga semuanya mocap ya. Bukan disclaimer. Maksudnya ini bukan kita menyiksa hewan atau apa gitu. Semuanya mocap kayak kepala kambing atau apapun juga itu juga mocap kayak gitu loh. Terus ada sapi satu yang saya juga bilang ke Pak Parwes waktu itu minta izin gitu, Pak, boleh nggak kita beli sapi satu kayak gitu ya? Karena memang harus ada apa ya yang kita korbankan kayak gitu loh. Dan itu juga secara saya bilang ke Bapak bahwa saat ini setelah selesai itu akan kita bagi-bagikan ke orang yang dibutuhkan gitu di sekitarnya di daerah Banyuwangi itu. Jadi kita sumbangkan atau apa sih dikubankan dikirim ke pesantren-pesantren di sekitarnya kayak gitu. Jadi kalau simbol-simbolnya yang kayak kucing gitu ya. Kucing itu kan ibarat penjaga rumah gitu ya, kita kenal gitu ya. Nah, saat ada aura negatif dia sangat mengerti kayak gitu. Karena saya sendiri juga pencinta nabul gitu ya. Di rumah saya ada anjing husky sama kucing Persia gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka juga melihat ada hal-hal mistik atau negatif juga tahu gitu caranya gini. Nah, karena ini ada pelaku yang untuk masuk ke keluarga ini, pintu ini dibuang dulu gitu loh. Nah, kalau teman-teman tadi lihat kan kayak gitu ya. Maksudnya kenapa kucingnya jadi harus dimatikan dulu kayak gitu, karena akan susah, dia jadi penghalang kan, aura negatif akan masuk kayak gitu loh. Nah, ini kan yang di dunia mistik atau yang kita kenal di negara kita juga sangat dekat gitu ya, relate gitu loh. Bahwa kucing kayak gitu juga bisa ini. Tapi permainan itu tidak berhenti hanya menyampaikan itu. Nah, ini kepintarannya Mbak Upi dan Dea gitu loh. Bisa dimainkan lagi ke adegan-adegan berikutnya di mana kengerian-kengerian bahwa teror yang dibuat ke setiap karakter sampai mereka akan makan kucing yang kayak gitu loh. Itu yang aku bilang skenario ini sudah sangat luar biasa kayak gitu bagi aku ya, dan sangat senang gitu mendapatkan skenario yang sebagus ini kayak gitu, karena sebagai sutradara malah bukan menjadi gampang sih, malah menjadi bagaimana ya biar setiap kalimat yang ada di skenario itu sampai ke penontonnya kayak gitu, lihat visual ya kayak gitu, sama suara dan musik kayak gitu. Baik, itu dia cerita dari Mas Kino yang ternyata harus menafsirkan banyak sekali ya yang sudah ditulis oleh Mbak Upi, dan juga ada Mbak Dea di sini sebagai penulis yang sudah berkolaborasi bersama. Nah, Mbak Upi, nanti boleh Mbak Dea tambahkan juga, diceritakan kembali ke teman-teman, karena ini kan adalah proyek yang kembali lagi setelah 8 tahun, idenya seperti apa, pendalamannya bagaimana, silakan Mbak. Sebenarnya ketika Pak Parwes bilang dia ingin bikin kafir selanjutnya dari kafir bersekutu dengan setan, sebenarnya saya agak bingung juga ya, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan gitu, karena kan kalau di kafir bersekutu dengan setan terkesan bahwa semuanya sudah selesai gitu kan. Kita sempat berdiskusi, saya dengan partner menulis saya Dea, kita sempat diskusi kira-kira apa ya, karena sejujurnya saya itu biasanya nggak pernah mau disuruh nulis sequel. Ini karena bapak. Jadi akhirnya saya pikir gitu. Nah, benang merah yang saya ambil adalah sebenarnya ini ceritanya kan basic, human banget ya. Semua itu diawali dari keserakahan gitu. Bagaimana manusia selalu memiliki keserakahan, ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya dia. Itu kan di awal kafir, di awal itu kan seperti itu. Nah, itu yang saya bawa ke cerita ini. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dia melakukan hal yang sebenarnya tidak baik, seperti dia bersekutu dengan setan, dia menghalalkan segala cara. Masalahnya ketika kalian sudah bersekutu dengan setan, di kafir gerbang Sukma ini, ketika Sri sudah berusaha untuk memagari keluarganya, melindungi keluarganya, dia berharap bahwa oh semuanya sudah selesai di masa lalu. Itu tidak, karena iblis itu tidak akan berhenti memperdaya manusia, apalagi Sri yang sudah pernah bersekutu dengannya gitu. Jadi ketika Sri berusaha untuk hidupnya berjalan lurus, tapi si iblis ini lebih hebat lagi untuk memperdayanya gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau Sri itu harus keluar dari ruang yang sudah dia pagari, di mana akhirnya itu menjebak dia dan membahayakan lagi kehidupan keluarganya. Terus apalagi yang baru ya, kalau misalnya hanya cuma
keluarga kecil mereka ini. Makanya kita hadirkan si kakek dan nenek itu gitu kan. Di Kafir Gerbang Sukma ini kita lihatin bahwa Sri hidup dengan traumanya dia gitu kan. Traumanya dia atas masa lalu, atas perbuatan dia, atas dosa-dosanya dia. Pada akhirnya dia menjadi sosok yang berusaha sangat melindungi keluarganya, melindungi keluarga kecilnya, anak-anaknya gitu. Tapi sikapnya itu jadi terkesan kayak berlebih-lebihan. Tapi sebenarnya itu adalah usaha dia terakhir lah, usahanya dia untuk melindungi, memagari anak-anaknya. Ya, tapi pada akhirnya lagi-lagi iblis lebih pandai dari itu, lebih pandai memperdaya manusia. Di sisi lain ada juga Hanum. Sebenarnya Hanum tuh harusnya kan dia sebenarnya ibarat dikasih kehidupan kedua ya, dia bisa hidup lagi. Tapi sekali lagi bahwa ada keinginan besar keserakahan ketika dia melihat kehidupan orang lain lebih bahagia, dia tidak bisa menerima itu. Ya lagi-lagi akhirnya iblis masuk ke dalam dirinya dia. Jadi intinya ketika kita sudah bersekutu atau meminta sesuatu kepada iblis, ya dia tidak akan pernah membiarkan kalian hidup lurus, karena dia akan datang dari arah depan, belakang, kiri, kanan untuk memperdaya gitu. Oke, teman-teman, dari satu benang merah yang seperti kata Pak Parwes sangat relate dengan kita ya, keserakahan, ingin memiliki suatu hal yang bukan seharusnya milik kita. Dari Mbak Dea, bagaimana proses brainstorming tadi kan sempat harus digali lagi lebih dalam, tidak cuma satu dari sisi keluarga Sri, tapi akhirnya melahirkan karakter-karakter baru. Seperti apa prosesnya? Awalnya tuh sempat sama Mbak Upi kita brainstorming dulu ya, apalagi ya cerita yang harus dilakukan di Kafir Gerbang Sukma ini gitu. Kalau cuma dendam juga dendamnya seperti apa ya, itu yang di sini kita gali lagi kan, kayak dibilang Mbak Upi tentang keserakahan tadi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di hari ini tuh adalah kumpulan semua yang kita lakukan di masa lalu kan, dan itu tuh ternyata tidak pernah selesai, apalagi ketika kita bersatu dengan setan, dan itu terus berlanjut sampai akhir hidup kita kalau kita udah bersatu sama setan. Nah itu yang coba kita gali, dendamnya, terus apa yang belum selesai sama Sri, dan kita lagi nambah keluarga di sini kan, ada nenek kakek, terus kita juga ada istri dari Andi udah mulai growing up di sini, dan disitulah kita coba keluarga ini itu kita kupas lagi traumanya mereka dan dendamnya yang tadi dibilang hal dari si Hanum yang belum selesai, itu yang coba kita angkat lagi sih di sini. Oke, dan akhirnya menghasilkan dan juga melahirkan karakter-karakter yang bisa membawa kengerian tersendiri ya, dari kisah Kafir Gerbang Sukma ini. Baik, saya akan ke Mas Agi, lompat ke ujung sana. Kalau kata Mas Mitu tadi, kata Mas Kinoy, melahirkan visual dari skrip tentunya akan dibangun supaya pondasinya makin kuat sama musik dan juga scoring yang mendebarkan. Bagaimana Mas Agi untuk scoring film ini? Baik, sebelumnya selamat sore semuanya, dan sebelumnya saya juga pengen berterima kasih sekali kepada Pak Parwes, kepada Kinoy, kepada Upi, dan kepada seluruh jajaran cast dan kru yang luar biasa. Karena begitu saya menonton filmnya pertama kali, hasil dari editing, saya langsung jatuh cinta lagi dengan film ini sampai saya membatalkan liburan saya, sampai karena saya pengen menggarap film ini dengan all out gitu ya. Jadi sebegitu pas pagi nonton langsung yang ini harus digarap dengan sepenuh hati gitu. Jadi terima kasih sebelumnya. Kalau tentang musiknya sendiri sebenarnya juga karena saya juga yang menggarap film Kafir Bersekutu dengan Setan dulu. Jadi saya sudah familiar dengan cerita awalnya, cerita keluarga ini. Nah di sini kan kelanjutan dari cerita yang pertama, di mana cerita yang pertama itu ditutup dengan sesuatu yang mungkin tidak selesai juga ya. Ada adegan ambulans jalan waktu itu ya, dan itu sesuatu yang menandakan bahwa this is not over yet gitu. Nah di film ini juga saya menggambarkan sebuah keluarga yang mungkin selama 8 tahun hidup dalam kenyamanan yang palsu gitu ya. Mereka terlihat sekali di awal Sri ini ya dibuka dengan dia mengubur sesuatu, dia pengen dia sedikit-sedikit mengecek ini, ngecek itu karena tidak pengen keluarganya kenapa-kenapa. Jadi mereka walaupun terlihat santai tapi sebenarnya mereka sangat tidak nyaman gitu, dan ini seperti kayak bisul mau pecah, dan inilah yang saya tuangkan ke dalam musik ya. Jadi kayak pelan-pelan ketidaknyamanan ini berubah pelan-pelan, tiba-tiba ada masuk ke level baru di mana kakek dan nenek ya, kakek nenek ini juga ada keanehan-keanehan yang makin memuncak, tiba-tiba ada karakter Jarwo yang hidup lagi gitu, yang tiba-tiba ada
Ki Rojo antara ada peperangan antara hitam dan putih, pokoknya semuanya jadi chaos dari ketidaknyamanan yang tadinya mungkin terendap ya tiba-tiba keluar semua di ujung gitu. Jadi itu semua saya coba tuangkan di musik ya. Bagaimana menuangkan dalam musiknya itu ya saya juga tidak tahu. Mungkin saya pas lagi bikin juga agak-agak kesurupan atau nggak tahu gini ya, cuman ya begitulah. Pokoknya saya pas lagi bikin tiba-tiba jadi aja gitu. Jadi jadi ya mudah-mudahan berkenan dengan musiknya juga. Jadi terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mas Agi, dan saya rasa kengerian itu memang terasa benar dari awal scene ya teman-teman sampai akhir, bagaimana kita berdebar, takut, itu berasa banget. Oke, saya akan ke Ibu Sri yang diperankan oleh Mbak Putri Ayudhya. Mbak Putri, boleh itu kayaknya ada di bawah ya? Ada. Nah, Ini buat yang tahu-tahu aja, dari tadi saya deg-degan karena jumlahnya genap. oh, mulai genap teman-teman. Yang nonton dari awal tahu artinya. Iya betul. Nah, Bisa main domino, iya nih. oke, ada yang bawa lagi ya teman-teman? Ada, ini ya? sederet Oke. kita bawa semua. Nah, coba dicek dulu ganjil genap. Tapi aku ganjil, berarti bahaya. Kamu ganjil? Ganjil aman. Yang lain apa? Yang lain Ganjil genap? ganjil aman. Mulai takut. Tapi rasanya kalau Mbak Putri sendiri kembali di film ini setelah 8 tahun, ini kan akan ada perubahan tersendiri ya. Entah itu perkembangan dari karakter Srinya, seperti apa Mbak Putri melihat? Pertama saya mau bilang terima kasih untuk teman-teman yang melewati hujan yang berat hari ini nyampe ke sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Banyak yang datang sampai di depan-depan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk dukungannya untuk Kafir Gerbang Sukma. Ada yang udah nonton yang pertama Kafir bersekutu dengan Setan? Udah, alhamdulillah. Semoga nonton yang ini bisa rasa nostalgianya kembali, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Buat yang ribut, siapapun yang nonton nanti video ini ya, yang rame banget nanyain saya, jadi itu kapan lanjutannya? Sabar, saya bilang, saya nggak tahu mau dilanjutin apa enggak. Ini jawabannya. Dan menjawab pertanyaan yang tadi, memang di sini Sri berusaha menuntaskan apa yang belum rampung di waktu lampau. Sri berusaha untuk bertanggung jawab pada apa yang telah dia ciptakan di awal. Mungkin secara tematis jadi mirip ya dengan saya yang juga dulu lahirnya memang di film Kafir. Terus sekarang rasanya tuh setelah lewat 8 tahun, 10 tahun lebih saya berkarya, ini tuh kayak ujian lagi. Gimana kalau dibalikin di tempat yang sama, di set yang serupa, dalam karakter yang sama gitu. Saya sih berharap banget bahwa saya bisa main lebih bagus dari sebelumnya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan itu. Saya belum nonton sebenarnya, jadi saya deg-degan banget. Ini saya nggak tahu. Saya berusaha main sebaik-baiknya waktu itu. Semoga memberikan pesan cerita yang sesuai dengan harapan kreatornya. Semoga tidak mengecewakan untuk Pak Parwes tentunya yang sudah memberikan kepercayaan besar, Mas Kinoy sekali lagi, dan juga teman-teman yang aku tahu kita saling jadi support system satu sama lain dalam proses ini sejak dulu, dan kita ketemu lagi di sini. Jadi sekali lagi semoga memberikan waktu yang bermakna dan worth it untuk teman-teman hadir di sini, menerabas hujan, ngasih waktunya buat kami sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri yang sudah tidak sabar, tentunya nanti akan cari tahu ya Mbak Putri seperti apa ya, tapi memuaskan sekali. Dan yang tidak kalah memuaskan tentu ada karakter Dina yang diperankan oleh Nadia Arina di sini. Detektif yang tiba-tiba kepo sama kucing ya. Diambil kucingnya, udah gregetan tadi, kenapa diambil. Gimana Nadia untuk bermain kembali di Kafir? Ada pengembangan juga dari karakter Dina sebelumnya dengan karakter sekarang. Halo semuanya. Terima kasih sudah datang. Betul kata Ibu Putri, hujan di mana-mana dari tadi pagi nggak berhenti-berhenti. Tapi terima kasih banyak masih hadir di gala premier kami.
Mungkin menjawab pertanyaannya, sama seperti yang lain, pastinya Dina juga bertumbuh. Setelah 8 tahun, Dina juga sudah kerja, udah nggak jadi anak SMA pakai putih abu-abu lagi. Saya pun juga semakin dewasa. Ya mungkin kalau dari aku nggak banyak sih, tapi yang pasti aku bahagia sekali bisa kembali lagi join di Project Kafir. Terima kasih untuk Pak Parwes, untuk Star Vision, untuk Bang Kinoy juga, Mbak Upi. Terima kasih banyak, saya masih dipercaya untuk bisa berperan di film Kafir. Udah itu aja sih. Tapi ada yang paling berat nggak untuk adegan sebagai Dina yang harus perankan oleh Nadia? Nah, Ada kalau kata Om Jiwo ada. Nah, apa itu? Boleh di spill dikit. Adegan gendong kucing. Mungkin yang paling berat waktu di set Hutan Jawatan sih gitu, karena memang kita kebetulan syutingnya jadi muter ya jam kerjanya. Kita callingan sore ke malam sampai ke agak pagi sedikit, tapi tetap 13 jam teman-teman. Tapi mungkin ya itu karena memang medannya di hutan dan scene juga teman-teman tadi udah lihat seberapa kompleksnya gitu dan banyak sekali treatmentnya, jadi memang itu menjadi sebuah tantangan sih buat aku sendiri gitu. Baik, terima kasih Nadia yang dulunya masih putih abu-abu, sekarang sudah menjadi pengacara magang ya. Oh, iya. Betul. Ada juga tentunya Rangga Azov yang juga beranjak dewasa dengan peran Andi. Sebelumnya masih jatuh cinta sama Hanung di film sebelumnya, tapi sekarang sudah menikah ya dan memiliki pasangan. Gimana Azov kembali lagi dengan pendewasaan karakter tentu saja? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk media udah datang udah jauh-jauh.